ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua. Di pagi hari ini kembali kita dapat memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan menjadi saksi yang terbaik kelak pada yaumul qiyamah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Terlebih khusus salat subuh ini memiliki satu fadilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, Allah Ta'ala berikan kebaikan setara dengan salat malam semalam suntuk. Ini satu fadilah yang luar biasa ketika kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu rahmatnya untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, uswah hasanah kita, teladan kita yang terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab I'lamul Ashab. Kita akan tadabburi ayat Al-Qur'an dan juga beberapa hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Al-Quran kita awali dulu dari surat yang ke-17, yaitu surat Al-Isra, pada ayat yang ke-24 ya. Kami ulangi sekali lagi, kita buka surat Al-Isra, ayatnya ayat yang ke-24 ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-24, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shagiran. Ini satu potongan dari doa yang mungkin biasa kita baca, yang senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan untuk kedua orang tua. Wakhfid lahuma, dan rendahkanlah bagi keduanya, yaitu bagi kedua orang tua, janahal dhulli minar rahmah, ketundukan yang penuh dengan kasih sayang. Terlebih ketika usia orang tua sudah uzur ya. Bahkan puncak daripada keberbaktian itu adalah di saat orang tua dalam kondisi al-kibar, usia sudah lanjut. Disitulah memang sesungguhnya ujian bagi seorang anak, apakah dia bisa memperlakukan orang tuanya dengan baik atau tidak. Usia itu disebut dengan al-kibar ya, dari kata kabir ya. Kabir itu kan artinya besar, berarti al-kibar artinya usia yang sudah lanjut. Karena bisa jadi ketika orang tua sudah usia lanjut, mungkin tidak diperdulikan oleh anaknya, mungkin tidak dicurahkan kasih sayang oleh anaknya,
Mungkin tidak dekat anaknya kepada dia di usia dia dalam kondisi al-kibar, usia yang lanjut. Sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai terjadi kondisi di mana di saat kita nanti dalam kondisi al-kibar lalu kita tidak dipedulikan oleh anak kita, tidak dicurahkan kasih sayang oleh anak kita. Dan ini yang menjadi fokusnya ayat Al-Quran, sehingga memang Allah Ta'ala sebutkan puncak keberbaktian itu terjadi atau dianjurkan dan sangat diperintahkan ketika usia orang tua sudah al-kibar, ya. Dalam usia apa tadi Pak? Usia yang sudah lanjut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran. Kalau doa yang biasa kita baca, rabbighfirli warhamni, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Kalau itu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang ada dalam Al-Qur'an tidak ada kata rabbighfirli awalnya, ya. Jadi kalau di Al-Quran itu ayat doanya seperti ini, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran. Jadi yang diambil di ujungnya saja, ya. Tapi kalau yang disebutkan dalam hadis, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Nah, ini kalau kita kaji dalam ilmu hadis namanya, atau dalam ilmu tafsir, hadis itu tujuannya adalah menjelaskan sesuatu yang sifatnya masih umum di dalam Al-Quran. Ini kan doa umum, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran. Maka dirincikan lagi oleh Rasulullah SAW dengan doa rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Kemudian berikutnya ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini merupakan hadis qudsi. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Taala firmankan, ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada firman Allah, disebut dengan hadis qudsi. Apa bunyi hadis qudsinya? Sabaqat rahmati ghadabi, sabaqat rahmati ghadabi, rawahu Muslim. Sesungguhnya rahmatku, firman Allah, adalah lebih luas, lebih utama, atau lebih mendahului daripada kemurkaanku. Sabaqat rahmati ghadabi, ya. Jadi telah mendahului oleh rahmatku akan kemurkaan. Berarti yang Allah Ta'ala kedepankan itu adalah rahmah dibandingkan dengan ghadab, ya. Sehingga salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin sering diulang-ulangi itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Para ulama menjelaskan ada dua pendapat di dalam masalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sama, ya. Ketika kita sebut Ar-Rahman maka maksudnya Ar-Rahim. Kalau kita sebut Ar-Rahim maka maksudnya adalah Ar-Rahman. Tetapi pendapat yang kedua dari para ulama mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu beda, ya. Jadi kalau pendapat yang pertama mengatakan sama, tetapi kalau pendapat yang kedua mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah Ta'ala itu berbeda. Ar-Rahman itu kata para ulama adalah ammatun li jami'il makhluk. Itu adalah sesuatu yang umum untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak ada yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluknya, ya, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini dalam satu hadis dikatakan Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Tapi yang Allah Ta'ala turunkan ke dunia ini hanya rahmatan wahidah, ya. Berapa rahmat? Cuma satu rahmat saja, yatarahamu bihil ibad. Tetapi dengan satu rahmat ini didapatkan atau dimiliki oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali, ya. Jadi seluruh makhluknya tanpa terkecuali mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ar-Rahman, berarti umum untuk siapa saja, untuk seluruh makhluknya, yang beriman, yang tidak beriman, ya.
semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim itu adalah khasun lil mu'minin, ay makhsusun lil mu'minin. Allah Ta'ala khususkan bagi orang-orang yang beriman fid dunya wal akhirah, baik ketika mereka ada dalam kehidupan dunia ataupun ketika nanti mereka di dalam kehidupan akhirat. Berarti orang beriman itu dapatnya itu dua, ya, rahmannya Allah Ta'ala dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman itu hanya mendapatkan rahmannya Allah Ta'ala di dunia dan mereka tidak mendapatkan rahimnya Allah Ta'ala dalam kehidupan akhirat, ya. Ini yang sering disebutkan oleh para ulama mengenai perbedaan antara rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat di masa Nabi SAW, kalau kita kaji sirahnya, sahabat itu namanya Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ya. Sahabat Barra ini, para jamaah, beliau lahirnya itu 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Berarti kalau ditambah dengan masa hijrahnya Nabi yang 10 tahun, berarti waktu Rasulullah SAW wafat, sahabat ini usianya 20 tahun, ya. Kami ulangi sekali lagi, sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu itu lahirnya adalah ya 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, beliau berada di Madinah kurang lebih sekitar 10 tahun. Berarti kalau ditambahkan sebelum hijrahnya Nabi beliau lahir 10 tahun, ditambah 10 tahun berikutnya adalah berarti usia beliau 20 tahun ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW. Berarti ini termasuk sahabat yang sangat apa? Sangat muda sekali. Dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, dibandingkan dengan Sayyidina Umar, dibandingkan dengan Sayyidina Uthman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib, ini sahabat sangat masih muda sekali. Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Pada satu ketika dia menceritakan, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa denganku, fa akhadha biyadi, kemudian beliau raih tanganku, dia mengambil tanganku, kata Barra bin Azib. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusafahah. Musafahah itu artinya berjabatan tangan dengan sahabat ini. Sedangkan waktu itu di masa para sahabat belum dikenal dengan istilah musafahah, belum dikenal oleh para sahabat tentang berjabatan tangan, ya. Maka kata Barra bin Azib, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa hadza minal ajab, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah kebiasaan ini merupakan kebiasaan orang-orang di luar Arab, ya. Urufnya orang-orang di luar Arab, ya. Jadi kalau orang di luar Arab itu bahasa Arabnya ajamun, ya. Al-ajam itu artinya orang yang tidak berbahasa Arab atau orang bukan keturunan Arab disebut dengan ajam, ya. Maka kata sahabat Barra ini, ya Rasulullah SAW, ini bukannya kebiasaan orang di luar Arab, ya. Maka kata Nabi SAW, kemudian beliau menyampaikan, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghafarallah dzunubahuma. Jadi tidaklah, ya, dua orang muslim, dua orang mukmin, mereka berjumpa kemudian mereka berjabatan tangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berjumpa kemudian mereka menjabat tangan di antara keduanya, illa ghafarallah dzunubahuma, melainkan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang ia miliki. Maka mulai sejak itu baru dikenal oleh para sahabat anjuran bermusafahah, ya. Musafahah itu tadi artinya apa? Bermusafahah, jabatan tangan. Berarti berjabatan tangan itu di awal Islam itu belum dikenal, Pak. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis tentang fadilah daripada musafahah. Tidaklah dua orang muslim berjumpa dan mereka berjabat tangan, kata Nabi SAW, yang menandakan bagian daripada rahmat antara antara hamba-hamba Allah Ta'ala, kecuali hal itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini amalan yang sangat ringan, amalan yang sangat sederhana, tetapi memiliki
keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dasar hukum sebenarnya para jamaah. Sebuah uruf atau kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan sebuah dalil, ya. Beberapa uruf masing-masing tempat, masing-masing daerah mungkin bisa berbeda-beda, Pak. Kita di Indonesia secara umum kalau kita pegang kepala orang itu gimana, Pak? Marah atau senang, Pak? Marah. Itu uruf namanya, Pak. Ya. Tetapi kalau di kalangan bangsa Arab atau di Jazirah Arab secara umum, salah satu cara menghormati orang itu adalah dipegang kepalanya atau dikucuk kepalanya. Jadi kalau Bapak misalnya di Mekah atau di Madinah tiba-tiba dipegang kepalanya, diusap kepalanya, ya, kemudian dikucuk kepalanya, itu sebagai tanda mereka ihtiram kepada kita. Mungkin kalau di sini bisa saja orang tersinggung gitu, Pak, ya. Itu uruf namanya, Pak. Kita sekali lagi, Pak, kalau dipegang kepala bisa merasa Bapak tersinggung, ya. Di kita kalau dipegang pada bagian bokongnya nggak ada masalah, ya. Kita kalau dipegang mungkin sama kawan kita pada bagian belakang kita itu nggak ada masalah. Tetapi kalau di uruf orang-orang Arab, ya, jangan pernah kita pegang pada bagian belakang. Itu akan mereka tersinggung luar biasa, Pak, ya. Kita biasa sama kawan biasa main tepok aja gitu, Pak, ya, pada bagian belakang. Mungkin kita biasa gitu, Pak, karena uruf kita itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi di kebiasaan satu wilayah mungkin ketika dia ditepok pada bagian belakangnya itu bisa tersinggung, ya. Itu namanya uruf, ya, kebiasaan. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, uruf itu bisa dijadikan sebagai dasar atau dalil, ya, selama uruf itu baik dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah atau syariah. Tapi sebuah uruf ketika dia bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat, maka uruf itu tidak boleh untuk dipertahankan. Jadi artinya adalah dilihat masing-masing tempat, masing-masing wilayah apa kebiasaan atau uruf yang ada di wilayah itu. Sampai jadi para ulama itu Masya Allah membahasnya sampai masalah kebiasaan aja dibahas oleh para ulama. Ya mungkin di zaman Imam Syafi'i tidak tergambarkan atau tidak terbayangkan, ya, ternyata kaedah-kaedah yang beliau sampaikan, ya, itu ternyata bisa terlihat, ya, di masa-masa yang akan datang. Karena masing-masing wilayah, masing-masing daerah, mungkin di Indonesia kita ini saja mungkin masing-masing daerah punya kebiasaan yang berbeda-beda, punya uruf yang berbeda-beda, ya. Di satu daerah tuh ada orang yang kalau ini orang tua dengan anak sedang makan, anak itu nggak boleh ambil makanan sebelum orang tua yang mengambil makanan dulu. Ada nggak seperti itu, Pak? Ada. Jadi anak itu nggak boleh ambil makanan, nggak boleh ambil minum kalau orang tua belum memulai. Mungkin kalau di kita mah biasa-biasa ya sama anak kita, Pak. Ya, betul ya, Pak? Ya, kita kalau makan sama keluarga, di situ ada istri, ada anak, ya. Ya biasa kalau anak mau duluan makan ya kita toleransi aja gitu, Pak. Tapi di satu daerah itu bisa menjadi aib, Pak. Bisa menjadi aib itu apa, Pak? Aib. Bisa menjadi celah kalau seorang anak mau makan kemudian mendahului orang tuanya. Itu uruf namanya, Pak. Ya, dan masing-masing tempat itulah urufnya bisa saja berbeda-beda. Di dalam kaidah fikih disebut kaidah fikih namanya al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat atau uruf itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, muhakkamah itu bisa dijadikan hukum. Al-'adatu muhakkamah. Dan ini kaidah ini adalah diistinbatkan oleh para ulama, ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana misalnya para jamaah, kalau kita perhatikan pembangunan Ka'bah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu kan pembangunannya itu hanya pada bangunan yang sekarang itu, Pak. Sedangkan Hijr Ismailnya itu tidak masuk di dalam pembangunannya. Ya, kalau area Ka'bahnya iya, Pak. Tapi di dalam pembangunannya itu kan Hijr Ismail nggak dibangun sampai setinggi Ka'bah. Padahal dia merupakan apa, Pak? Baitullah, ya. Jadi pada satu ketika para sahabat pernah berkata kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa kita tidak membangun sekalian ini Hijr Ismail supaya dia sama
ya, dengan tingginya Ka'bah. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para sahabatku, orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka membangun ini, ya, mereka itu adalah membangunnya sudah sampai pada yang sekarang ini, Pak. Jadi yang dia bangun memang di apa namanya, di yang bangunan sekarang, Pak. Yang di Ka'bah, yang di Hijr Ismailnya itu dia tidak mereka bangun. Karena saat itu adalah dana sangat terbatas, ya. Yang cukup dana mereka itu hanya sampai bangunan yang sekarang, Pak. Dan itu sudah menjadi uruf mereka, sudah menjadi pandangan mereka bahwasannya Ka'bah, bangunan Ka'bah itu berada sampai di area sekarang itu atau di bangunan sekarang itu. Kalau aku merubah ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah nanti akan menimbulkan fitnah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Jadi beliau menghindari, ya, kalau ada kira-kira di situ beliau akan merubah sesuatu dan bisa menimbulkan fitnah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghindari hal itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW memperhatikan sebuah uruf yang ada di sebuah masyarakat. Karena kan sahabat kan rata-rata adalah orang-orang yang dulu adalah hidup di masa jahiliyah. Dan bangunan yang mereka pahami itu, Ka'bah itu bangunannya adalah yang sampai sekarang ini, Pak. Sedangkan Hijr Ismail itu adalah tidak dibangun sampai apa, Pak? Sampai tinggi kan? Nah ini mungkin ada hikmahnya sebenarnya untuk kita semua. Hikmahnya diantaranya adalah kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai membangunnya sampai tinggi Hijr Ismail, supaya ada kesempatan bagi kita yang berhaji atau mungkin sedang menunaikan ibadah umrah untuk bisa salat di Hijr Ismail yang kebaikannya setara dengan salat di dalam Ka'bah Baitullah. Mungkin kalau Muhammad dibangun seluruhnya sampai Hijr Ismail, mungkin kesempatan kita untuk sholat di dalam Baitullah kayaknya mungkin susah, Pak. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena yang diizinkan untuk bisa masuk sholat di dalam Ka'bah itu kan hanya orang-orang tertentu, terbatas, Pak, khusus, ya, maksus orang yang dikhususkan. Kalau kita mungkin tidak dapat mungkin, Pak. Ya, tapi disitulah mungkin hikmahnya, ya. Ya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong izinkan aku sholat di dalam Ka'bah Baitullah. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, sholatlah engkau di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah Baitullah, bagian dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin hikmah yang bisa kita ambil sehingga huruf itu tadi tidak dirubah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Di riwayat yang lain diceritakan tentang sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Barra bin Azib. Beliau mengatakan, wahai si fulan, apabila engkau menuju tempat tidurmu, jadi apabila engkau hendak tidur, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fatawadda wudu'aka lis-salat, lakukanlah wudu sama seperti wudumu untuk salat. Jadi baginda Nabi SAW mengatakan kepada Barra bin Azib, wahai Barra, apabila engkau hendak istirahat di malam hari, maka lakukanlah wudu sama seperti wudu untuk salat. Jadi kata para ulama, sebagian ulama mengatakan hukum wudhu sebelum orang itu istirahat di malam hari hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berupaya ya mudah sebelum kita tidur, kita berupaya mudah-mudahan dalam kondisi berwudhu terlebih dahulu suci. Kenapa para jamaah? Karena kita tidak tahu apakah besok pagi itu masih ada umur atau tidak. Apakah besok pagi itu kita masih dikasih hidup oleh Allah atau tidak, wallahu a'lam. Sehingga ketika orang mungkin sebelum istirahatnya di malam hari ya wudu lebih dahulu, menjadi sebab dia insya Allah mudah-mudahan diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma ada terkadang persepsi atau mungkin anggapan sebagian orang kalau wudu sebelum tidur entar ngantuknya jadi apa, Pak? Hilang. Ini kan biasa yang ada di dalam persepsi sebagian kita, mungkin kalau kita ngantuk nih mau tidur kemudian wudu hilang ngantuknya. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu anjuran yang terbaik dari Nabi SAW. Sampai Rasul katakan wudulah sama seperti wudu untuk apa, Pak? Salat. Ya kan kita tidak akan diterima salat kita kalau kita tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Maka Nabi SAW katakan, lakukanlah hal itu seperti ketika engkau akan istirahat, kata Rasulullah SAW. Fatawadda wudu'aka lis-salat,
Sehingga tadi kata para ulama hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat diapain Pak? Sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insya Allah kalau kita memang benar-benar ngantuk mati tidur juga Pak. Ya, betul nggak Pak? Bahkan baru zikir aja sebentar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, langsung tidur kita Pak. Ya. Bahkan baru kena bantal, ketemu bantal juga tidur langsung kita Pak. Ya. Jadi insya Allah yang penting kita bisa jalankan dulu sunnah Rasulullah SAW, wudhu sebelum apa Pak? Istirahat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, kepada Barra bin Azib, aku ajarkan kepadamu satu doa yang kau baca, sabda Rasulullah SAW. Dan masya Allah ini doa ternyata disunahkan oleh Nabi SAW dibaca sebelum kita istirahat di malam hari. Doanya disebutkan di dalam hadis sahih Rasulullah SAW. Bunyi doanya adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Ya. Jadi ketika kita mau istirahat di malam hari itu, jiwa kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Kita serahkan apa kita? Jiwa kita kepada Allah. Karena orang yang, mohon maaf, orang yang tidur, orang yang istirahat di malam hari itu kan dikatakan orang yang wafat sebenarnya. Ya. Karena orang yang istirahat itu dalam kondisi wafat. Ketika ia bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sehingga wafat itu ada dua, kata para ulama. Wafat ketika orang dalam keadaan istirahat, atau yang kedua wafat ketika berpisahnya ruh secara total dari jasad manusia. Ya, jadi kalau itu jiwa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita terbangun itu dikembalikan lagi oleh Allah. Jadi maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Ya. Jiwa manusia itu bisa dengan mudah dikuasai oleh Allah Ta'ala. Sehingga di sini doanya mengatakan Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Kemudian wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Jadi pas kita menjelang istirahat, ya, segala urusan kita, segala beban-beban hidup mungkin itu kita serahkan semua kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dibawa tidur. Karena salah satu sebab istirahat jadi berkualitas itu, kata para ulama, ketika orang itu pasrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi membawa pikiran-pikiran, beban-beban ketika mau istirahat. Jadi kalau ada ada beban pikiran, ada masalah-masalah yang kita hadapi, ya kita pikirkan besok lagi aja deh pas kita bangun Pak. Tapi jangan sampai pikiran itu kita bawa sampai apa Pak? Sampai tidur. Itu yang kemudian orang banyak mungkin mengalami stres Pak. Karena mau istirahat dia tidak pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mau istilahnya mengandalkan kemampuan diri kita yakin bahwa kita tidak mampu Pak. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahasia doa ini mengatakan wa fawwadtu amri ilaika, ya Allah, aku serahkan segala urusanku, segala beban-bebanku, ya Allah, aku serahkan kepadamu, ya Allah. Saya akan istirahat, aku serahkan semua kepadamu, ya Allah. Kita tawakal kepada Allah. Wa alja'tu zahri ilaika, ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu, ya Allah. Ya. Ini persis dengan satu surah dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syarah. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Ini digambarkan Pak, orang yang mendapatkan beban, orang yang diberikan beban yang besar, itu diungkapkan dalam Al-Quran zahrak. Zahrak itu di sini Pak, pundak kita, ya. Makanya Al-Quran berbunyi apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Jadi tiba-tiba Rasul ini beliau ucapkan kurang lebih mungkin sekitar 7 hari sebelum beliau wafat. Tiba-tiba beliau mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudara.
Maka para sahabat terheran-heran, wahai baginda Nabi SAW, alasna ikhwanakum, bukankah kami ini semualah bagian dari saudara-saudara Anda? Kata Rasulullah, antum ashabi. Ya, jadi yang hidup di zaman beliau, yang hidup di masa beliau disebut dengan apa? Ashab, sahabat-sahabat. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang Anda rindukan, yang Anda sebut itu sebagai ikhwan Anda, wahai Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, orang-orang yang datang setelah kalian nanti, orang-orang yang hidup setelah kalian nanti. Mereka belum pernah berjumpa denganku, mereka belum pernah bertemu denganku, kata Nabi SAW, tetapi mereka beriman kepadaku, mencintaiku dan menjalankan ajaran-ajaranku, kata Rasulullah SAW. Siapa yang dimaksudkan tidak ada lain kecuali kita semua, insya Allah, yang bukan merupakan generasi sahabat, bukan hidup di zaman Nabi SAW, tapi kita beriman kepada beliau, mencintai Rasulullah SAW, dan bahkan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Biasanya orang cinta itu karena pernah ketemu, biasanya Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kan gak mungkin tumbuh cinta Pak kalau gak ketemu biasanya Pak. Tapi kok bisa kita Pak, dengan baginda Nabi SAW belum pernah berjumpa kita dengan beliau, belum pernah kita bertemu dengan beliau, tetapi Masya Allah rasa rindu, rasa cinta ada kepada baginda Rasulullah SAW. Terlebih apabila kita berada di kota Madinah, sangat terasa Pak, seakan-akan Rasulullah SAW masih di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi kalau kita sholat di dekat di Raudhah, dekat makamnya Rasulullah SAW. Sehingga kata para ulama, dianjurkan ketika kita sholat di Raudhah, ketika kita berada di Raudhah, bayangkan, hadirkan seakan-akan baginda Nabi SAW masih berada di tengah-tengah kita semua. Masya Allah. Sehingga yang terucap itu adalah perbanyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi itu tadi Pak ya, wa alja'tu zahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Apa maksudnya nih Pak? Kita tidak akan mengandalkan kemampuan diri kita. Kita tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah kita secara sendiri, tidak mungkin. Kalau bukan di situ ada keterlibatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama Pak, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika. Dengan penuh rasa harap, dengan penuh rasa takut kepadamu ya Allah. Ragbatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh rasa apa? Rasa harap dan dengan penuh rasa cemas. Karena ini ternyata Pak, dua hal ini yang mesti ada, kata para ulama, di dalam jiwa kita Pak. Ada rasa berharap kita kepada Allah, tapi juga ada rasa apa? Rasa cemas kita, ada rasa roja kita kepada Allah, tapi juga ada rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rasa harap dan juga ada rasa apa? Rasa cemas. Sama kayak orang berdoa para jamaah. Ketika kita berdoa, waktu berdoa lah kita berharap mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Ta'ala. Tetapi di sisi lain pun juga harus ada rasa khawatir kalau doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ibadah, waktu salat pun juga sama, ada rasa harap kita kepada Allah Ta'ala agar salat kita diterima, tapi juga ada rasa khawatir kalau salat kita mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehabis salat biasanya dianjurkan kita untuk membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kami berharap, terimalah amal-amal kami, terimalah kebaikan-kebaikan kami. Innaka antas samiul alim, engkau yang maha mendengar dan maha kasih sayang. Jadi Rabbana taqabbal minna itu sebenarnya harapan Pak, supaya apa yang kita tunaikan itu mendapatkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita gak boleh memastikan amal kita diterima Pak, gak boleh ya. Pasti amal kita diterima, gak ada yang tahu Pak. Kita nggak bisa menjustifikasi satu amal Pak, ini pasti amalnya diterima, enggak. Kita nggak tahu Pak ya. Sehingga doa pun juga itu isinya harapan Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah,
terimalah amal kami. Berarti kan masih berharap supaya kita diterima amal kita. Berarti ada rasa khawatir sebenarnya. Di satu sisi adalah kita khawatir kalau amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagus-bagusnya ibadah, sebaik-baiknya ibadah, pasti di situ ada letak Bapak? Kekurangannya, ada ketidaksempurnaannya. Maka kita berharap dengan doa tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tanpa kita pastikan amal kita pasti diterima oleh Allah Ta'ala, tidak. Ya. Kemudian lanjut doanya tadi, amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan, yaitu Al-Qur'an. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan, itu apa? Al-Quran. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Dan aku beriman kepada nabi yang Engkau telah utus. Siapa maksudnya nabi yang telah Engkau utus? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikrarkan sebelum kita istirahat di malam hari itu, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya Allah, aku beriman kepadamu, kepada kitab yang Kau turunkan dan kepada nabi yang Kau utus, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ucapan-ucapan tadi diucapkan sebelum istirahat? Kata beliau, fa in mutta 'alal fitrah. Kalau engkau meninggal dunia pada malam itu atau esok harinya, maka engkau meninggal dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan iman. Karena orang lahir dalam keadaan fitrah, meninggal dunia pun juga dalam keadaan apa? Fitrah. Ya. Kami ulangi sekali lagi doanya para jamaah. Ini doa Masya Allah luar biasa, menjadi ikrar kita, ucapan kita di saat kita menjelang istirahat di malam hari. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Kemudian wa fawwadtu amri ilaika, wa fawwadtu amri ilaika. Kemudian wa alja'tu zahri ilaika, wa alja'tu zahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika, ragbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Boleh kita baca terjemahan bahasa Indonesia. Misalnya kalau kita mungkin tidak sempat hafal, ya kita baca saja pakai bahasa, dengan bahasa kita, Pak. Ya kalau kurang lebih bahasanya gini, Pak. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu. Artinya Pak, semua beban-beban yang kita hadapi itu jangan pernah kita hadapi dan jangan pernah kita merasa mampu untuk kita hadapi sendiri, tapi kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diselesaikan setiap perkara-perkara atau urusan yang sedang kita hadapi. Kemudian raghbatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh harap, dengan penuh apa? Cemas. Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman kepada nabi yang telah Engkau utus. Itu aja yang kita minta kepada Allah Ta'ala waktu menjelang istirahat, ya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ya Pak, ya. Kalau bisa baca bahasa Arabnya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya kita baca bahasa Indonesia. Karena berdoa ini sebenarnya Pak, sesuatu yang bukan dipersulit Pak, kecuali doa dalam sholat Pak, ya. Kalau dalam sholat Pak, kita nggak bisa redaksinya pakai bahasa Indonesia. Tapi di luar sholat silahkan, kita boleh membahasakan doa-doa itu dengan bahasa kita sendiri. Bahkan terkadang bisa jadi Pak, membahasakan doa dengan bahasa situ lebih apa namanya Pak? Lebih apa namanya Pak? Lebih khusyuk, lebih mengena terkadang Pak, kalau ketika kita bahasakan. Asalkan Pak diambil dari misalnya doa-doa dari Al-Quran, ambil doa-doa dari hadis Nabi SAW, kemudian kita bahasakan sendiri, kita terjemahkan. Itu Masya Allah, itu pasti akan berbeda nanti nuansanya, ya. Tapi kalau di dalam sholat, kalau dalam sholat ada tauqifiyah ya Pak, ya, gak bisa kita pakai bahasa Indonesia dalam sholat, gak bisa, ya. Jadi gak bisa Allahu Akbar mau diganti dengan Allah Maha Besar, gak boleh Pak, ya.
takbiratul ihram Allah maha besar, nggak bisa. Ya. Karena itu sudah tauqifiyah. Tauqifiyah itu dia sudah baku memang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi di luar sholat silahkan doa-doa yang kita dapatkan ya, baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW boleh kita bahasakan dengan bahasa sendiri. Bahkan apabila ada doa dari para ulama ya, para ulama mustahidin kita dahulu, ada doa-doa, kita boleh mengamalkan doa-doa yang mereka baca Pak. Ya. Ada doanya Imam Abu Hanifah, ada doanya Imam Malik, ada doanya Imam Syafi'i, ada doanya Imam Hambali dan seterusnya. Para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ambil doa-doa mereka, kita bahasakan dalam bahasa kita sendiri juga dibolehkan ya. Tapi yang paling utama dulu adalah Al-Quran. Pertama doa dari Al-Quran, kemudian doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti, ini seorang ulama madhab Asy-Syafi'iyah, namanya Imam As-Suyuti. Beliau mengatakan arba'atu asya'a tastaujibu lisu'il khatimah. Ada 4 hal penyebab daripada su'ul khatimah, na'udzubillah. Kami ulangi sekali lagi, kata Imam As-Suyuti, arba'atu asya' tastaujibu lisu'il khatimah. Ada 4 hal yang itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu berarti lawan kata daripada husnul khatimah, akhir hidup yang tidak baik, akhir hidup yang Allah Ta'ala tidak ridhai. Apa 4 hal itu kata para ulama? Imam As-Suyuti mengatakan yang pertama adalah tarikus sholati, orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang mengabaikan sholat, orang-orang yang menyia-nyiakan ibadah sholatnya kepada Allah Ta'ala, maka itu sesungguhnya bisa jadi salah satu sebab daripada su'ul khatimah. Jadi kalau orang meninggalkan sholat ya, dan dia bahkan menganggap mungkin sholat itu nggak penting, gak wajib ya, maka itu bisa jadi sebab daripada orang itu mendapatkan su'ul khatimah. Sehingga Nabi Ibrahim itu paling takut para jamaah ketika dia mengatakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keluargaku orang-orang yang menjaga banyak salat. Muqimas salat, orang-orang yang senantiasa menjaga salat. Ini kan kalau dalam bahasa Arab itu mungkin masalah isim fa'il Pak, artinya adalah senantiasa mengerjakan sholat ya, baik ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah. Ini yang pertama kata para ulama, penyebab yang menjadikan su'ul khatimah adalah tarikus sholat. Yang kedua adalah kata para ulama, Imam As-Suyuti mengatakan wa mudminu khamrin, orang-orang yang candu dengan minum khamar dan tidak dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khamar itu mungkin istilah yang biasa dipakai di dalam konteks syariat ya Pak ya. Tapi sekarang kan jenis khamar tidak hanya minuman saja khamar itu sebenarnya Pak ya. Adakah jenis yang lain Pak? Banyak ya, dengan beragam jenisnya sekarang ya. Bahkan ancaman terbesar di negara-negara Islam itu sekarang ya namanya narkoba, itu menjadi ancaman besar Pak ya. Dan sasarannya rata-rata negara-negara Islam Pak. Beberapa waktu lalu di Arab Saudi itu pernah kecolongan Pak, sampai masuk satu kontainer besar Pak, pil ekstasi. Itu dimasukkan di dalam gelondongan ya, gelondongan kayak pipa besar Pak, ternyata dibuka-buka isinya itu semua. Nauzubillah. Jadi memang untuk menghancurkan sebuah peradaban, untuk menghancurkan sebuah masyarakat itu nggak perlu dengan al-harb ya, nggak perlu dengan senjata ya. Maka model perang berikutnya adalah merusak nilai-nilai akhlak ya, dan itu dimulai daripada syurbul khamar itu Pak. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW ya, khamar itu merupakan pangkal atau kepala seluruh keburukan. Orang kalau sudah dirusak dengan melalui khamar tadi, maka yang lain pun juga menjadi lebih ringan nanti Pak. Karena untuk melemahkan satu bangsa dilemahkan dengan itu Pak ya. Melemahkan sebuah masyarakat dilakukan dengan lagi itu ya. Jadi rupanya musuh-musuh Islam itu tahu Pak, apa nih hal yang kira-kira mereka bisa dihancurkan yang paling cepat itu dengan cara apa Pak. Nah ini yang mereka lakukan Pak ya. Rasulullah SAW mengatakan mudminu khamrin,
Salah satu sebab orang itu bisa mendapatkan su'ul khatimah apabila orang itu adalah mudmin khamrin, kecanduan dengan khamr, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum dia meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, kata para ulama, kata Imam As-Suyuti adalah wa uququl walidain, orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Ya. Jadi kedurhakaan itu kepada orang tua salah satu menjadi sebab orang itu menjadi apa? Su'ul khatimah. Berarti mafhumnya adalah orang yang pedulikan orang tua, berbakti kepada orang tua, salah satu asbab dia mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, adal muslimina, orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, menyakiti kaum muslimin dan mukminin, baik dengan lisan, dengan ucapan, dengan sikap atau perbuatan. Itu salah satu sebab yang bisa mendatangkan yang disebut dengan su'ul khatimah. Oleh karena Rasul menyebut ada orang-orang yang nanti bangkrut pada hari kiamat. Orang bangkrut itu Pak bukan karena nggak punya amal soleh, bukan karena nggak punya amal baik, banyak amalnya. Sholatnya bagus, sholatnya baik, amal solehnya banyak, kata Nabi sekali jibal, sama seperti gunung-gunung amal solehnya. Tapi apa yang terjadi waktu dulu di dunia, dia menzalimi hak orang lain, menyakiti orang lain, memukul orang lain, kata Nabi SAW. Lalu orang ini tidak minta maaf, tidak meminta keikhlasan dari orang yang dia telah zalimi. Ya. Berarti yang paling berat itu bukan hablum minallah para jamaah, tapi yang paling berat itu adalah hablum minan nas. Ya. Dan ujian kita yang terberat sekarang ini adalah hablum minan nas. Sedih-sedih persaudaraan, sedih-sedih hablum minan nas, ya. Sedikit demi sedikit terkikis, ya. Mulai untuk pelan-pelan dihancurkan pelan-pelan, ya. Ya, bahkan fenomena akhir-akhir ini kita lihat di mana-mana ada aksi, ya. Hampir di semua daerah, bahkan mahasiswa pun juga bergerak gitu ya Pak, ya. Nah, kita berharap ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan yang terbaik untuk bangsa kita ini, negeri kita ini, ya. Karena salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan ketika ada rasa aman, ya. Aman yang Allah Ta'ala berikan. Tapi ketika terjadi kekacauan, ya, maka tentu dampaknya pun juga akan jadi besar. Bahkan Ustaz baca berita semalam di daerah Wamena, Wamena itu di Papua, ya. Masya Allah banyak korban yang meninggal dunia, ya. Bahkan ada dari beberapa daerah itu yang disebut di Sumatera Barat banyak juga korbannya, ada 28 orang kalau nggak salah yang meninggal dunia di kejadian kemarin kalau tidak salah kejadiannya, ya. Nah, tentu kita berharap mudah-mudahan kondisi-kondisi Allah Ta'ala perbaiki, Allah Ta'ala memberikan kebaikan untuk kita semua insyaallah, ya. Dijaga kemaslahatan kita bersama, karena bagaimanapun nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu nikmatul am, ya. Nikmat rasa aman. Kalau sudah dicabut rasa aman dalam sebuah negeri Pak, ya udah tamat udah Pak, ya. Oleh karena Allah Ta'ala ingatkan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mungkin orang bisa makan Pak, tapi kalau dia makan dengan tenang tapi gak ada rasa aman pun juga gak bisa Pak, ya. Jadi harus ada allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita bisa bahas beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan barakah dan kebaikannya, dan kita doakan untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala ridai beliau semua. Dan kita doakan orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, Allah Ta'ala berikan rahmat, diangkat derajatnya, diterima semua amal salehnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.